Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah Hasan dengan NIM F1G11960. Di sini saya akan menemukan contoh BFS dan DFS menggunakan MATLAB. Namun sebelum kita ke contoh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BFS dan DFS. Baik, yang pertama itu BFS atau Bridge First Search merupakan salah satu algoritma pencarian secara melebar, mulai dari titik awal pencarian hingga menemukan titik tujuan. Pencarian diawali dari titik awal, kemudian mengunjungi titik-titik yang bertetangga atau sejajar terlebih dahulu. Jika masih tidak ditemukan, dilanjutkan dengan mengunjungi titik berikutnya dengan syarat masih bertetangga. Nah, atau BFS adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon, graf berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D dimensinya. Lanjut. Nah, misalnya, kita lihat pada gambar berikut. Misalnya, di sini S itu pertama akan mengunjungi A. Setelah itu A akan mengunjungi B karena A bertetangga dengan B. Nah, kemudian B akan mengunjungi C akan mengunjungi D akan mengunjungi E, dan E akan mengunjungi F, kemudian F akan mengunjungi H, kemudian H akan mengunjungi G, sampai kita menemukan tujuan yang akan kita kunjungi. Intinya itu, dia akan mengunjungi tetangga atau yang sejajar terlebih dahulu. Lanjut, yang berikutnya yaitu DFS atau Deep First Search merupakan suatu algoritma pencarian secara mendalam mulai dari titik awal pencarian hingga menemukan titik tujuan. Pencarian diawali dari titik awal lalu menuju titik berikutnya yang akan digerayangi hingga titik-titik yang lebih detail. Misal dari root maka dicari kecil pertamanya, lalu kembali dicari menuju titik dari cil pertama. Atau DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri suatu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Nah, pada metode DFS pemakaian memori tidak banyak karena hanya node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukan secara cepat. Nah, misalnya pada gambar berikut, di sini kan S akan langsung, dia proses pencariannya itu dia akan mulai dari kiri. Nah, dari kirinya akan turun ke sini, kemudian dari S ke A ke C, C ke D, D ke B, misalnya dari sini dari S ke A. Nah, kemudian dari A akan menuju ke C. Kemudian A juga akan menuju ke D. Salah Pak. Nah, kemudian dia akan mencari lagi. Intinya dia itu akan mengambil pada bagian kiri sampai menemukan tujuannya, yaitu G. Baik, mungkin kita bisa ke contoh. Nah, ini contohnya. Berikut kita akan ke contoh dengan contoh BFS dan DFS menggunakan MATLAB. Nah, contoh ini saya ambil dari modul yang diberikan bab.
Pak dosen. Nah, contoh pertama itu penggunaan dari BFS. Nah, di sini kan kita tahu di sini sudah diberikan nilai. S itu memiliki nilai 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, dan T itu 3, 5, 4, 2, 6, 10, 7, 9, 8. G itu S, T, graph, maksudnya graph itu yaitu S, T. Kemudian plot di sini, ini plot G, di mana P sama dengan BF search G, 2. Nah, pertama kita akan kita masukkan dulu nilai dari common Windows. Nah, dengan menggunakan common Windows ini kita dapat merintahkan MATLAB untuk melakukan berbagai hal yang kita inginkan seperti melakukan perhitungan. Nah, di sini kita masukkan untuk BFS itu memiliki common Windows-nya V sama dengan 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5. Nah, dari common Windows ini maka akan kemudian maksudnya source code yang tadi yang ini. Nah, dari source code yang ini itu akan menghasilkan hasil BFS-nya akan tampak seperti gambar berikut ini. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya ke contoh DFS. Kita run kembali dulu. Nah, untuk di FS ini nilainya juga sama dengan tadi, hanya saja perbedaannya di sini yaitu tadi kan di BFS itu V-nya sama dengan BF search, sedangkan di sini itu V sama dengan DF search, karena di sini kita akan mencari nilai dari DFS, hasil dari DFS-nya. Nah, untuk source kodenya itu kita bisa lihat. Ini source code dari BDFS 21345678910. Nah, maka akan menghasilkan BDFS seperti ini. Dari bergambar berikut. Selanjutnya itu ke BFS diagram yang ini. Ini nilainya juga sama kayak di sini agak sedikit berbeda. Di sini dia itu di G tadi kan untuk di FS-nya itu hanya G itu sama dengan graph. Nah, sedangkan di BFS graph ini di sini G ditambah sama dengan di graph. Kemudian untuk nilainya itu berbeda. Tadi itu kan untuk S-nya itu 111 dan 222. Nah, di sini itu 112, 3, 3, 3, 4, 6, dan T-nya itu 24, 5, 5, 6, 7, 4, 1, 4. V sama dengan BF search, mana K itu nilai 2. Kita lihat kembali common Windows untuk BFS diagram di grafnya. Common atau source kodenya, maksud saya ini dia. Sini source kodenya itu 25. Dan 5. Nah, hasilnya itu dia hasil dari BFS itu seperti ini. Yang selanjutnya itu di contoh DFS di graph. Untuk ini sama dengan BFS di graph untuk nilai S dan T-nya. Hanya saja ini V sama dengan DF search, dimana G itu memiliki nilai 4.
untuk common Windows 41. Nah ini dia tuh 4125. Kita masukkan di common Windows-nya untuk source code-nya itu V sama dengan 4, 1, 2, dan 5. Maka akan muncul hasilnya itu seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.